you Bu Sevi. Jadi selamat siang teman-teman ya. Jadi disclaimer-nya dulu, ini sebenarnya materinya adalah 2014, berarti 8 tahun yang lalu. Jadi ini sambil me-recall ya, mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Tapi inilah menariknya VSM, walaupun 8 tahun yang lalu nggak pernah dibuka, masih ingat, kayaknya masih ingat. Ya karena apa? Kita melakukannya dengan fun, kemudian dengan activity, bukan menghafal gitu. Jadi promosinya seperti itu. Nah, kali ini adalah sesi sharing ya, bukan sesi mengajar, kemudian semacam dosen coach, enggak. Untuk itu ya teman-teman ya, waktu kita hanya 2 jam ya, 2 jam kurang, malah kurang 10 menit. Biar waktu teman-teman yang berharga ini optimal untuk diskusinya maupun dapat insight-nya. Boleh nggak semua laptop ditutup? Jadi kali ini kita fokus ke diskusi. Jadi benar-benar ini sharing session, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai ya. Yang kita bahas adalah sebenarnya terkait dengan Lean ya. Lean itu seperti apa gitu ya. Tapi kita sudah tahu semuanya ya. Mungkin dari berat badan kita pengen jadi Lean gitu kan. Tapi how-nya itu yang kadang sulit atau kadang kita tahu tetapi tidak kita lakukan gitu ya. Nah, kali ini kita merecall dulu tim finance KPI yang senior-senior itu masih sudah familiar saat itu ya. Ini Mbak Delima ini paling senior juga gitu ya. Jadi kita akan merecall kira-kira yang pernah kita lakukan dan kok sepertinya manfaatnya berasa banget buat kita gitu ya. Tadi seperti testimoni Bu Sevi tadi, saat itu kita banyak banget proses dari procurement to pay, kita lanjutkan sampai costing, bahkan sampai ke warehousing, kita jadikan project. Dan saat itu, ini sebenarnya saat itu KPI-nya Pak Ian kalau nggak salah, sebagai CEO-nya kita. Cuman kebetulan ruangan saya persis di sampingnya Pak Ian, udahlah kamu aja ngerjain. Ya, sebagai anak buah kita tetap kerjakan dengan sangat baik. Dan saat itu hasilnya kita malah menjadi salah satu benchmarking untuk grup dan kira-kira ranking 1 lah gitu ya, karena 1 dilombakan gitu ya, kira-kira gitu. Nah, kita tahu Lean ya, teman-teman gini deh, apa yang diketahui tentang Lean dulu? Masing-masing bebas, nggak ada salah benar. Jadi kali ini saya pengen semuanya speak up ya. Kalau nggak speak up, nanti Bu Sevi ini nyatetin nih siapa yang nggak speak up gitu. Tapi kalau saya manajemen by MBC, manajemen by coklat. Ini Mas Siregar udah beli banyak ya. Kemudian saya jauh-jauh ke Jogja kemarin beli bakpia kukus untuk event ini. Jadi saya ke Jogja dulu baru ke sini Pak Arif. Jadi itu ya. Jadi coba Lean dari sisi sini 1, 2 masing-masing blok. Lean apa sih? Halo? Sebelum ke materi yang serius. Definisi bahasa Inggris Lean itu artinya ramping. Ramping. Langsing. Singset. Singset. Oke. Di sini? Ideal kayak Pak juga. Ideal. Tapi definisi Lean juga ada satu lagi dalam bahasa Inggris, artinya bersandar. Iya, standar. Ya. Standar. Bersandar. Oh, bersandar. Bersandar. Oke. Jadi mungkin bisa kita kaitkan kita bersandar terhadap proses ini gitu loh. Iya. Oke, yang lain nggak apa-apa. Nggak ada salah benar. Ada salah benar. Ya. Sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Oke. Mempersingkat prosedur. Mempersingkat. Apalagi? Ringkas, Pak. Efektif. Apa? Ringkas. Ringkas. Jalan pintas. Mengacu pada prosedur. Terus? Ya belum ngomong, aku tunjuk loh langsung loh. Kalau nggak donatnya jangan dikasih dulu. Hah? Ada lagi nggak? Lean. Kita udah hafal kan, bahkan Lean. Kita harus Lean gitu ya. Memangkas proses. Memangkas proses. Bisa juga menambah proses. Bisa juga menambah proses. Nah, tadi ada memangkas proses, menambah proses, prosedur. Terus gimana kita melakukan? Frameworknya apa gitu kan? Apakah semata-mata dipangkas bisa? Bisa iya, bisa enggak gitu. Kenapa pas dipangkas sama Aris
teks nyari-nyari, mana nih invoice gue kok nggak tally misalnya. Pas dipangkas sama Fitri gitu, ternyata costingnya nggak nyambung, kehilangan, ada yang kehilangan. Dulu COA-nya di sini kok hilang nih, konnya gitu. Pas dipangkas prosesnya ternyata pas audit ketemu, ada penemuan audit. Ya nggak? Ini ada proses yang nggak dijalankan, jadi bisa terjadi prosedur yang hilang gitu. Dan itu penting, ya. Kalau yang muslim ada wajib, ada sunnah doang. Ini yang wajib malah dihilangin gitu. Pengen yang cut malah yang wajib malah di-cut. Nah, bagaimana cara meringkas atau menambah atau membuat efektif, efisien? Bayang nggak? Jadi saya mencoba, oh iya ya, main cut aja deh, diam-diam malah. Bener nggak itu? Kalau Aris angkat, versinya Aris bener gitu. Ya nggak Aris? Pada saat itu cut aja deh, diam-diam. Pas akhir bulan, pas closing, ini kok nggak reconcile, ini siapa nih? Baru. Nah, jadi di sini komprehensif ya. Jadi VSM ini adalah proses, namanya value stream mapping ya. Bagian daripada alat untuk Lean. Kalau teman-teman ikut training Lean online ya, aku malah belum selesai Mas Dodi. Dikejar-kejar. Itu toolnya banyak banget gitu ya. Toolnya banyak banget, mungkin saking banyaknya malah ini yang mau dipakai yang mana gitu. Terutama bicara Lean gitu kan banyak kan memang berangkat dari manufacturing gitu ya. Manufacturer, proses produksi di pabrik. Tapi kali ini emang bisa ya untuk yang back office, finance, procurement, emang bisa ya? Gitu. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya. Memang proses kita sudah sangat langsing nggak gitu. Kadang kita merasa tubuh kita langsing gitu ya. Semua orang kalau ditanya, tubuh kamu langsing, udah langsing. Yang 60 kilo merasa langsing, yang 100 kilo merasa langsing gitu kan. Terus yang langsing beneran yang mana misalnya? Ya. Kalau D5 selalu aku langsing Pak gitu kan. Oke ya. Jadi kita mencoba dari diskusi tadi adalah gimana kita mencoba solving problem semua yang kita hadapi itu adalah dengan Lean gitu ya. Bahkan sehari-hari nih saya mencoba menerapkan Lean misalnya ya. Ini saya nanti ke materi yang agak serius, tapi ini cerita-cerita dulu biar dapat gambaran teman-teman. Kalau misalnya pulang gitu ya, bapak-bapak ini suka dapat titipan anaknya misalnya beliin mie goreng Pak gitu ya, atau nasi goreng gitu ya. Pas pulangnya gitu. Bagaimana cara Lean biar end customer kita siapa? Anak kita, betul kan? Ini nih contoh ini langsung jadi real basicnya VSM ya. Karena nanti VSM itu berangkat dari nomor satunya adalah end customer. Ya, ketika kita bicara end customer-nya kita anak misalnya, ya. Karena kalau biasanya kalau yang minta anak lebih cepat kan, iya gitu kan. Kalau yang minta istri entar dulu gitu biasanya. Rahasia. Ya Aris? Oh enggak ya. Aris itu kalau yang telepon Dita sama Leni ya, terus ya, masih ingat kan? Anaknya Aris, karena Dita Leni. Jadi ketika misalnya kita dapat orderan, oke pulang titip nasi goreng atau mie goreng. Padahal pada saat di sana pasti rame kan, kita cari yang rame, enak gitu ya, dan itu ngantri. Apa yang dilakukan? Pesan dulu, telepon dulu, ya kan? Pesan dulu. Tapi kan belum tentu punya nomor teleponnya kan? Minta ke sana, minta baru. Ya kan? Udah langganan. Jadi ternyata pas kita udah punya nasi goreng, ternyata minta martabak nih. Pakai GoFood. Ya? Kalau pakai GoFood bagus dari sisi waktu, dari sisi cost ada charge 30%. Ya enggak? Kan kita orang finance nih, ya kan? Satu perak pun nggak reconcile. Ya kan? Kalau beli aja, kalau perlu beli 10 kilo baru bagi-bagi sekilo misalnya. Nah, saya tuh sepanjang jalan Margonda tuh yang enak-enak saya ada nomornya tuh. Ya, dari dulu mau martabak Bangka,
sampai yang nasi goreng, sampai yang macam-macam itu. Jadi kalau anak siap itu nggak telepon, kita ke sana udah ready. Jadi yang lain ngantri sejam, kita udah ready gitu. Sesaat sebelum jalan kita udah setengah jam lagi nyampe atau sejam lagi nyampe, nanti deket udah oke, udah ready. Bahkan nggak perlu parkir, langsung di pinggir udah telepon, udah langsung dianterin. Itu real dari sisi waktu, tuh nggak? Dari sisi kalau mau parkir, ya, kosnya, terus kemudian dari sisi macam-macam, ngantri itu kan kesel itu waste juga kan? Pas kesana ternyata habis, kecewa waste juga kan? Gitu. Nah, customer happy karena cepet nyampe. Customer happy, customer yang di rumah juga happy. Jangan-jangan suppliernya juga happy. Pada saat dia terima order, belum ada yang ngantri. Oh iya. Ya gak? Nah, ini contoh supplier itu siapa, customer siapa. Supplier bisa jadi kalau bicara treasury ya, D5 itu kan sebagai end customer-nya, suppliernya kan mungkin AR siapa? Fitri dulu. Ya kan? Kita. Nah, itu kan sebagai supplier sama customer kan? Kan jadi happy kan? Daripada nunggu, oh iya nggak ada kerjaan, pas ternyata ada order nih dari Pak Martoyo, wah gitu kan. Jadi dia juga bisa arrange. Atau oh masih setengah jam, 1 jam lagi, pas ada yang masuk, ini yaudah yang ini dulu nih, toh itu masih 1,5 jam, bisa di ini kan. Ya, jadi VSM yang mungkin complicated, kalau di konteks nasi goreng itu kebayang ya, teman-teman ya. Ya, jadi pokoknya ini contoh tadi barusan kepikiran. Sesaat ini aja sih, tiba-tiba ingat nasi goreng gitu ya. Lapar ya, Pak? Ya. Jadi VSM seperti itu, and customer-nya happy. Makanya di sini adalah VSM itu nomor satunya apa? Value. Value bagi siapa? Bagi end customer. Ya. Value bagi end customer. Coba ternyata kita dari sini jam 5, macet jam 6. Sampai markunnya baru order, Bu. Oh, ngantri jam 7. Udah gitu parkirnya ternyata jauh di belakang. Anaknya udah nelponin, sampai rumah entah itu anaknya marah atau anaknya udah tidur, bapaknya kecewa, anaknya kecewa, semuanya kecewa. Nah, itu berangkat dari end customer value stream mapping. Ya. Udah clear kan? Clear nggak? Udah selesai berarti. Jadi itu. Sekarang gini, kita contoh ini teman-teman. Ini ada kira-kira kalau dikontekkan contoh ini ada seorang nenek-nenek gitu ya, minta cucunya, tolong ambilin air dong dari sungai ini, ya, dari sungai ini, tolong ambilin air ke sini ya, dari sini, ingat ya. Ini si bocah ini suruh ngambilin air neneknya dari sungai ini pakai ember. Ya. Ini kita langsung kasih silver queen ya. Cara pertama gini, pertanyaannya adalah kira-kira caranya yang paling di sini paling pendek, paling efisien ya. Efektif, efisien gitu ya. Itu gimana? Saya coba contoh pertama. Gini deh, sebelum saya buka ya. Ini kira-kira idenya dari mana aja? Untuk bawa air, ini orangnya ke sini bawa ember, untuk ke neneknya gimana caranya? Ya, ngangkutnya dari mana? Dari sini. Dari sini jalan ke sini baru ngangkut ke sini. Atau dari sini baru ke sini gitu ya. Atau cara bawa air, pokoknya neneknya pengen doang bawa air pakai ember, tapi sumber airnya adalah sungai ini. Hah? Lurus dulu baru biar. Bu Cindy lurus dulu ke sini, bawa ember, ambil air, baru dibawa ke sini. Oke, ini cara pertama. Oke ya. Cara kedua, ada lagi nggak? Ke ujung sana dulu baru ke ujung sana.
Ke tengah sini. Oke. Ke ujung dulu Pak. Ujung kiri. Ke ujung dulu Pak. Harus bawah. Nah. Yang kedua, ya. Udah dapat donat berarti. Terus yang ketiga, Ke ujung mana langsung. ujung sini baru ke sini. Oke, Sakti, good point. Oke ya. Jadi ada 3 ya. Jadi ada 3. Ingat ya. Satu ke sini ambil bawa ember, embernya penuh ke sini satu. Ke sini bawa ember. Terus ini bawa ember ke sini. Pertanyaannya adalah semua ini adalah efektif nggak? Efektif itu kan goalnya tercapai bisa biar bahasa Inggris ya. Kalau efficient cost ya, efficient cost effort ya. Ini semua efektif nggak? Tujuannya membawa air kecapai kan? Kerjaannya dilaksanakan dengan 3 cara dan 3-tiganya ya memang bawa air. Gitu. Tuh ya. Iya, makanya tadi Gus bilang Hah? ambil aja air di rumahnya dulu terus kasih ke neneknya. Kita kan sudah Ambil aja. Harusnya nggak ada air sebenarnya. Oh, Di rumahnya nggak ada air. nggak ada air. Oh, enggak ada. Jadi soalnya gini soalnya. Kalau nggak GoFood aja Pak, beli aqua. Namanya Gunung Kidul itu. Ya. Jadi ini ada 3 cara dan 3-tiganya efektif karena si cucunya bisa membawa air untuk neneknya dengan dari sini. Apa sih nenek Sumber dapat air. air dengan 3 cara ini gitu ya? 3 cara dapat. Ya. Kalau kasarnya nih kalau closing ya closingnya terjadi terus gitu. Closing terjadi. Bu Sevi minta D+5 nggak tahu. Sekarang D+5 Bu Sevi. Sekarang D+4 atau D+5 ya bisa gitu. Tapi apakah itu the best effort? Nggak perlu. Jadi gini, makanya gue kadang suka bercanda sama anak-anak finance ya. Udah puluhan tahun kalian masih lembur terus nih. Ya nggak? Nggak, ini sebenarnya gue bercanda, tapi gue kaitkan dengan VSM nih. Ini loh, apa namanya? Relevan. Iya ya. Iya benar. Gue bisa nggak closing terjadi yang tadinya harus lembur sampai D5, lemburnya kita kurangin deh 2 hari aja. Terus kalau udah 2 hari, sehari aja. Nggak lembur. Ya nggak? Kalian pernah ingat pada saat dulu stock take 3 hari harus nginep 2 hari? Ingat nggak? Ini yang senior-senior ingat nggak nih? Pakai jalan-jalan lagi ya, Pak. Ya kan? Pakai jalan-jalan, harus booking gini kan? 3 hari gitu ya. Gitu. Mau transit ke Bromo nggak jadi gitu ya. Kalau itu, nah saat itu masa sih stock take gini itu 2 hari, 2 malam nggak selesai. Bagaimana kita jadikan sehari? Aris jangan duluan. Ya, bisa ternyata. Gimana? Oh, critical patch-nya yang paling banyak ini spare part. Riz, kamu aja sendiri duluan. Daripada 10 orang jalan, ya enggak? Ternyata, oh iya ya, sehari kelar. Nginep sehari aja kelar. Oke, sekarang yang Cilegon nggak perlu nginep. Gimana caranya? Bu Sutini dan tim, siapkan pre-stock take sekalian, tim finance sebagai pembuktian. Selesai kan sehari kan sekarang kan? Tetap 2 hari sih Pak. Spare part-nya? Spare part-nya malah 2 jam sekali udah selesai Pak. Nah itu di challenge lagi Udah tuh. habis, enggak ada spare part. Ya ini contoh real yang dulu terjadi, bahkan dulu sehari kan, sering sehari gitu kan. Ya. Sering sehari bahkan Waktu 1 line bisa 1 hari. Sekarang 2 line itu kayak dulu pernah saya di HR, ada menarik pada saat perpanjangan peraturan perusahaan PKB itu harus sehari deadlock, besok lanjutkan lagi, ya kan? Apalagi kalau serikatnya sangar-sangar gitu kan, mau ketemu nih, oke. Besok lagi ketemu, besok lagi dilanjutkan diskusinya, deadlock dulu nih, oke.
Mungkin saat itu Pak Teong ini gimana sih jadi ini kan beban gitu kan. Kita challenge coba gimana caranya yang tadinya 2 hari 3 hari baru deal dengan serikat jadiin 1 hari. Kalaupun nggak 1 hari, setengah hari. Dan ternyata bisa. Gitu. Caranya gimana? Ya udah pagi-pagi diundang di hotel, ajak makan dulu yang kenyang, bebas, gitu kan. Saya tuh ngobrolnya udah ringan kalau perutnya udah keisi dengan baik. Sempurna. Ya kan? Dan makan siang pulang, udah pulang setengah hari. Saat itu Pak Teong, kok cepet banget gitu ya. Loh, ya kan orang maunya didengerin, diajak makan, diajak ngobrol gitu. Ini contoh VSM di sisi kita gitu. Contoh ini teman-teman pasti saya yakin finance selalu berkembang prosesnya dan masih banyak cara-cara yang lain. Nih saya memberikan beberapa contoh ini biar oh iya ya. Dulu masih ingat bahwa kalau tag invoice itu selalu 4. Warnanya apa tuh dulu? Fit. Putih, merah, Pokoknya 4 kopi. Pas 4 kopi ditanya teks Pak dulu ada Pak Sony. Pak Sony minta ada perlu. Oh perlu. Pokoknya perlu teks PPN. Oke. CSO perlu. Iya perlu untuk disimpan di apa? Filenya CSO. Terus finance juga minta untuk apa pembayaran. Terus satunya untuk customer. Pas ditelusur punya telusur, yakin kalian 4. Oh iya, dengan ini udah 10 tahun lebih Pak, gitu kan? 10 tahun lebih. Pajak yang jawab tuh. Saat pokoknya kayak gini, kalau nggak bisa. Oke, sabar ya. Satu-satu. Emang ini dipakai untuk apa? Oh nanti kalau ada audit Pak. Oke. Terus CSO, iya nanti kalau juga ada audit segala macam. Oke. Terus satunya terus iya biar gampang ini. Kenapa nih satu ruangan, deketan, nggak saling pinjem sih gitu? Iya, tapi kan enak kalau punya data sendiri. Ya enak, tapi 1, ngeprintnya 4. 2, 1 harus bagi-bagi ini. Setelah di print, Bu Yuli ngasih milah-milah, ini buat finance tag. Itu perjalanan itu aja dah. Ya kan? Udah gitu storage bayar di IFM gitu ya. Printernya dan segala macamnya. Akhirnya yakin nih. Kalau di delete kalian bisa pinjam bisa. Dari 4 jadi 2. Ini contoh ya. Dulu malah tag invoice sama commercial invoice jadi masing-masing sendiri. Jadi 8. Emang nggak bisa ya tag sama commercial jadiin 1? Ya. Bisa gitu. Ya nggak, ini sekedar men-challenge aja sebenarnya tugas fasilitator VSM itu yang men-challenge, yakin loh. Misal, oh ya pajak, oke kalau yakin apa? Mana peraturannya? Undang-undang nomor berapa? Nggak ada sih Pak. Gitu. Ya, itu orang finance itu terkena kayak gitu deh, ya nggak? Kalau di operation nih, kalau saya karena pernah di finance, pernah di operation, ya ini nggak boleh nanti audit. Dikit-dikit audit, yakin nih audit. Mana peraturan yang tidak membolehkan? Ya nggak? Iya sih, nggak ada sih. Gitu. Nah, ini nih, makanya kadang suka akhir bulan bertanya, kalian udah puluhan tahun masih lembur terus, ini gimana sih? Gitu kan. Walaupun bercanda, tapi mudah-mudahan nanti dikontakkan dengan Saya sih udah nggak lembur lagi gitu. Kayak dulu nih misalnya, pokoknya kalau lebaran ya harus closingnya sebelum lebaran, jangan mengganggu closing sebelum lebaran misalnya. Baru kali tahun ini nih yang Nggak boleh, nah, ketika bilang kenapa nggak boleh, saya challenge Bu Sevi. Sepanjang saya tahu, SAP itu bisa di closing, cut of closing earlier, nggak ada nggak. Saya ngobrol juga sama Dodi, nggak bisa atau nggak mau gitu. Itu 2 kali ada Setan aja pusing gitu kan. Nah ini apa namanya? Saya mencoba memberikan real yang terjadi gitu ya. Kadang grup pun juga, ya udahlah yang mengerjain bio ini. Padahal ketika challenge bener, yakin nih, nggak bisa di, oh iya nggak bisa di. Saya bilang sama Bu Sevi, saya kontak deh konsultan paling top SAP
SAP di sini deh. Kebetulan teman-teman saya banyak. Kebetulan dulu saya juga pakai SAP di Trakindo Group awal 12 tahun yang lalu. Bisa-bisa juga kok, kayaknya dulu lebaran nggak pernah terganggu deh gitu. Oh ini terganggu gitu. Untungnya saya udah nggak di finance gitu. itu paling berat itu. Kalau udah mengganggu lebaran udah paling berat. Ya, untung ada Ares dulu. Pulang kampung. Capnya 2 minggu di kampung ya Pak ya? Iya. Kalau katanya Paris deh paling lama. Ya, jadi ini contoh. Jadi kita back to contoh anak ini tadi. Nanti teman-teman bisa lihat di prosesnya masing-masing. Iya ya. Mudah-mudahan ya tadi bercanda iya ya. Ngapain ya? Gue lembur-lembur, selalu lembur dan nggak selalu 4 hari misalnya. Anggaplah jadilah setengah. Bisa nggak sih? Saya yakin ya bisa. Gitu. Kalau how-nya dicari. Kayak dulu stock take 3 hari, jadiin sehari deh. Gitu. Ya paling kalau jadi sehari, yang tadinya makan bebeknya banyak jadi enggak, atau daging kambingnya banyak jadi enggak gitu kan, berkurang gitu ya. Sekarang tengah hari udah selesai Pak. Jadi ini contoh. Nah, ini tadi ada 3 ya. 1, si bocah kesini dulu, bawa ember kosong, baru embernya penuh bawa ke sini. Terus dari tengah deh, bawa kosong, bawa ke sini. Kira-kira pertanyaannya adalah mana yang paling efisien? Kalau efektif, semua efektif karena nyampe ke sini. Kalau ini dapat hadiah silver queen nih. Dari sini Pak. Bisa enggak? Sudut baru lurus. Safety dulu. Safety yang ini, Dari sudut ke sudut sana, Pak. sus ini. Iya. Terus Terus ini alasannya. dia kalau dia bawa airnya lebih pendek jalannya, jaraknya Lebih banyak air. lebih banyak Terus? airnya sampai terus dia akan lebih cepat jalannya nanti ke ujung sana karena tanpa beban. Oke. Kayaknya dapat silver queen. Jadi Kamu mau silver queen atau kamu mau silver queen atau Mbak Pia? tahu nggak Super Queen kan di kampung dia begitu. Jadi ini seandainya bicara closingnya selesai nggak selesai. Aku mau pakai lembur 3 hari atau 4 hari, enggak. Atau tiada lembur lagi, misalnya siapa tahu nih finance proyek tanpa lembur tahun depan misalnya. Yang jadi bottleneck apa misalnya? Oh, selalu paling lama itu DNS misalnya. DNS kenapa lama? Oh, datanya nggak nih. Jadi Y aja kerjaannya. Sampai 5 Y. Kalau 5 Y bisa jawab, selesai itu masalah. Biasanya 2 Y udah. Iya sih, sebenarnya bisa sih. Biasanya gitu. Ya. Jadi kalau 5 Y aja dah. Gak usah 5 Y, 4 Y aja deh, 3 Y deh. Gitu. Jadi ini adalah ketika kita bicara lean thinking ya. Kalau enggak ya udah dari sini oke bawa. Kita harus ketika harus lean thinking mikir beda. Kayak tadi nasi goreng, beli nasi goreng sama sih beli nasi goreng. Tapi bagaimana cara beli nasi gorengnya itu? Mau telepon dulu berangkat, sejam lagi sampai situ. Oke. Jadi selalu kalau ini proven enak, langsung Pak nomor teleponnya berapa? Jadi sewaktu-waktu butuh martabak baka, nasi goreng, mie goreng, bakso, margonda, sampai apa kan? Itu tinggal telepon gitu. Nah, artinya ketika bicara lean, tadi kalau bicara apa namanya dalam konteks ini, distance juga pengaruh seperti safety tadi ya. Kalau misalnya kesini kan kalau kosongan bisa lari kan, jadi effortnya tidak banyak. Terus bandingkan dengan di sini, dia harus sini, jarak dia ada beban aja udah 2 kali lipat. 1. Udah gitu potensi jatuh pakai ember kan, ya kan? Jadi nggak bisa lari dan waste-nya banyak. Tapi kalau dari sini lari mau kosongan,
waktu lebih cepat, lebih ringan, dan pada saat di sini waste-nya lebih sedikit yang jatuh. Ya, jadi minimizing waste, reduce effort, kan membuat hidup kita lebih enak kan? Ya nggak? Ya nggak sih? Atau memang lembur itu passion gitu? Ini kompor. Ya. Supply chain pasti ada lah, Pak. Supply chain ada dulu, awal-awal dulu ini salah satu VSM, tapi kadang gini, VSM kalau pakai yang proses lama, tapi kan ketika kita sudah tahu thinkingnya dan ini langsung di bypass bisa kan? Kalau sudah Lembur itu kadang-kadang bottleneck-nya dari inputnya. inputnya di proses Y. Nah, jadi inputnya itu kan bisa jadi dari departemen lain. Iya, nggak apa-apa. Ya kan? Makanya VSM ini cross departemen. Iya, harusnya. Ya, Y gitu. Y aja. Terus Bu, misalnya dari inputnya inputnya itu. Y lagi. Sampai 5 Y pasti ketemu jawabannya. Setahun ini finance nggak pernah lembur, Pak. Oh, 2 Iya. tahun. Udah 2 bulan. 2 tahun. Tunggu di rumah kali ya. Di rumah kan Jadi 2 tahun ini nggak lembur. Jadi dulu pernah juga kita punya pengalaman terkait dokumen exim. Saat itu kok ini awal-awal Dedek join, kok ini lembur terus, kasihan gitu kan. Terus kenapa lembur? Oh ini Pak, semua dokumen import difotokopi semua. Iya, PIB. Iya, kan tebel banget kan, satu kali paper gitu aja datang udah berapa, semua di copy tuh. Oke, untuk apa ya kira-kira nanti ya? Pokoknya pada saat transfer ke almarhum Karina itu selalu di copy. Oh iya. Terus ditaruh di mana gitu? Taruh di bawah meja. Terus itu diapain? Ditaruh aja. Oke. Karena dari dulu selalu di copy gitu. Selalu di keep, mungkin takut hilang atau apa. Di GD ada nggak? Ya ada sih. Pernah kepake nggak? Enggak. Dan itu diurutin nggak? Enggak juga, taruh aja. Ternyata si kumpulin ini masih perlu nggak? Enggak. Ya udah, dokumen yang sebanyak-banyak itu nggak perlu dikopi lagi. Dan akhirnya on time pulang. Artinya kita boleh lembur, boleh, tapi fokus kepada value added activity. Makanya VSM itu V, value. Kalau lembur, non value, itu yang rugi semuanya. Karyawannya rugi, harusnya bisa main dengan anak gitu kan. Bisa sambil futsal gitu kan. Misalnya. Udah gitu kantor juga rugi. Listriknya banyak. Uang makan. Sekali-sekali, Pak. Sekali. Kecuali tadi bercandanya saya, kecuali lembur itu memang passion. Nah, passion ya nggak apa-apa gitu. Tapi passionnya kok gitu amat sih. Passionnya nggak elit amat gitu ya. Nggak apa, lembur mempelajari sesuatu yang baru itu value. Ya. Gue coba ngulang-ulang key-nya ya. Value-nya, oke belajar nih, nggak apa-apa. Sesuatu yang, tapi kalau tahu wes dikerjain, yo kok gitu. Ya, kasihan waktu kita gitu. Ya, ini kayaknya provokator. Oke ya, dapat ya poinnya ya. Saya pelan-pelan, saya nggak banyak slide gitu ya. Tapi saya pengen teman-teman dapat insight-nya. Setelah itu merenung sendiri. Ya. Challenge aja proses yang saat ini dihadapi, di challenge aja. Ketika Bu Sevi ngasih instruksi, belum tentu benar juga dia. Gitu. Ya nggak Bu Sevi ya? Sering kita dulu challenge-nya. Yakin lo? Enggak. Gini, sampai puas gitu. Iya ya? Ngapain ya? Kalau berani ya kalian. Cuma kalau ada konsepnya, ya kenapa nggak berani? Ya, start dengan supervisornya, dengan manager, diusahakan seperti itu gitu. Nggak siap Bu, siap. Kalau udah yakin bahwa itu value, siap gitu. Tapi kalau kita ragu-ragu, challenge aja, kenapa ya kita melakukan ini ya? Yang di challenge jangan baper gitu. Pokoknya kerjakan. Gitu.
Ya, ini apa namanya, terkait dengan lean thinking. Clear ya? Pertanyaan ada nggak pertanyaan? Kalau dari gambar ini udah clear ya udah selesai. Lean mindsetnya, ya. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Akhirnya si nenek puas, anak kita puas karena nasi gorengnya on time, suppliernya juga puas. Tapi berangkatnya tetap end customer. Ketika nenek yang minta, kita fokus neneknya, gitu. Kalau misalnya di kita bicara CSO gitu ya, proses apa itu namanya, collection misalnya, ujungnya kan end customer kan. Jadi selalu jadi nanti debatnya adalah ketika bicara value bagi siapa? Bagi end customer, gitu. Clear ya? Ketika bicara reporting, end customer-nya siapa nih? Misalnya Bu Sevi gitu ya, atau finance manager. Biar finance manager atau Bu Sevi puas, apa nih? Gitu. Hal-hal yang penting itu apa? Gitu. Jangan sampai yang diminta tidak ada, yang nggak diminta dikerjakan dengan seksama, gitu. Dalam tempo secepat-cepatnya. Ya pasti ngamuk gitu. Oke ya. Jadi ini apa namanya? Dari obrolan tadi sebenarnya udah banyak tercapture nih. Satu adalah bicara value gitu ya. Kemudian bicara apa namanya? Waste elimination. Clear ya? Langsung cut aja kalau misalnya kita udah ngobrol sana sini, udah banyak sekaligus nerangin. Oke. Ketika kita bicara non value added sama value added, ini sebenarnya konsepnya di situ. Pastikan setiap activity-nya kita itu ada value-nya. Ya. Pastikan. Cuma memang kadang ada non value yang tidak bisa di-ignore gitu. Misalnya, saya mau ngambil dokumen ke tempat Arif Siregar gitu. Perjalanan sih ke sini sebenarnya non value, tapi harus ke situ. Kecuali lempar rem. Gue kan nggak melakukan ke sana kan. Ini kan non value tapi saat ini belum bisa delete, eliminate gitu ya. Tapi nanti bisa nggak? Bisa, siapa tahu langsung ada roda berjalan ke sini misalnya. Gue di sini aja gitu. Atau langsung dilempar yang bisa pas gitu. Teknologi apa misalnya. Tapi sementara belum bisa di-eliminate gitu. Ya. Jadi non value, value gitu. Dan ternyata activity yang kita lakukan saat ini, ya, believe it or not gitu ya, sebelumnya segini banyak, sibuk, harus lembur gitu ya, pusing gitu kan, kerjaan gue pakai banget nih, banyak banget nih, ya kan? Ternyata ini banyak yang non value added, yang value added yang hijau-hijaunya aja nih. Kirim, nunggu approval, nunggu apa inputnya belum selesai, nunggu lagi, ya nggak? Pas dikirim error, salah, ngulang lagi. Itu non value, itu prosesnya makan waktu, ya nggak? Tapi sebenarnya yang value cuma hijau-hijau ini doang nih. Oke, kita nggak sempurna, ya. Yang biru-biru ini, waste ini nggak usah di-delete semua, dikecilin, masih ada biru-biru. Jadinya segini. Ini kalau dari gambar ini aja sudah saving berapa? 60% waktu. Ya enggak? Jangan-jangan yang kita lakukan banyakan seperti itu. Yakin nggak? Hah? Yakin nggak ini grafik ini kayaknya mencerminkan apa yang kita lakukan? Yakin? Kalau yakin, nanti kasih project Bu Sevi. Project untuk
mengurangi yang biru-biru ini. Ya nggak? Tapi kalau di kita kan udah melakukannya ya Pak sebelumnya. Proses-proses yang kita lakukan sebelumnya ini kan udah kita sederhanakan. Nah, apakah tetap harus disederhanakan? There is no perfect process, but always better process. Ya, katanya gitu. Jadi nggak mungkin saat ini kita udah untuk detik ini, ya udah merasa lean. Pas dilihat-lihat, iya ya. Ternyata nggak juga. Benar. Mungkin 10 tahun yang lalu kita lakukan, terus dalam 10 tahun tuh mungkin ada beberapa yang requirement sebenarnya udah nggak diperlukan. Udah nggak diperlukan. Tapi kita mungkin masih kerjain karena dulu Iya. penting. Yakin banyak gitu. Jadi mungkin kalau promosinya teman-teman mau nggak ada lembur lagi gitu, mau nggak? Hah? Ya udah dijadikan proyek no more lembur. Nomor lembur. Tapi bagaimana membuat itu gitu? Ya nggak? Iya Pak. Gitu. Oke. Nah, dampak dari ini sebenarnya apa sih? Produktivitas meningkat, customer satisfaction-nya meningkat. Kalau nggak lembur, Bu Sevi senang. Ya nggak Bu Sevi? Karena lebih cepat kan? Dan nggak pusing misalnya. Productivity karena pas setelah udah selesai, tuh mau ngerjain yang lain nih, yang lebih value lagi, proyek baru gitu, improvement gitu. Profit, ya kalau kita bicara misalnya tukang masak tadi lebih cepat ya berarti outputnya lebih bisa jualan lebih banyak gitu. Apalagi kalau service dan segala macamnya. Ya, kalau biasanya bisa cuma berkunjung ke 4 customer, ternyata dengan lean bisa 10 misalnya. Bisa nggak? Ternyata bisa juga gitu. Ada mungkin kalau di distribution itu ada software yang biar kita mengunjungi customer dengan jarak terdekat. Mungkin selama ini dari Depok langsung ke Ciputat, ke sana Bekasi, habisin waktu. Kenapa nggak yang dari Depok, Citayam, Margonda, UI, Sawangan, ya, SCBD, Sawangan, Citayam, Depok, SCB, Bojong, Depok. Lagi viral tuh SCBD. Kenapa nggak ngunjungin SCBD aja? Ngapain dari yang mending itu kan wilayah SCBD aja tadi. Daripada sono Bekasi macet, sono dapat 2 doang. Ke situ dapat 10 customer deket-deket, closing lebih banyak, pulangnya pun efisien karena rumahnya di Sawangan, ya Rin? Nah ini contoh sih, contoh semua bisa dipakai. Makanya Pak, misalnya ini kan pekerjaan kita 2 hari. Nah kita dengan lembur jadi 1 hari, apakah lembur itu lean atau tidak Pak? Gimana ulangnya? Ini pekerjaan kan 2 hari kalau misalnya kita nggak lembur. Tapi kita inisiatif lembur supaya bisa jadi 1 hari. Oke. Apakah termasuk disebut lean nggak itu Pak? Lemburnya? Kalau misalnya itu aku tanya dulu, lembur itu kan nggak bisa dihitung, nggak bisa dikuantifikasi. Lemburnya berapa jam? Kalau misalnya 2 hari 8 jam kali 2, terus lembur juga 8 jam plus lembur 8 jam juga, there is no lean. Ya enggak, ini ngomongin konsepnya kan. 8 jam, 16 jam, 16 jam juga. Terkait deadline-nya mungkin Pak. Nah itu kalau bicara deadline iya. Tapi ketika bicara Waktunya nggak lean. waktu dan segala macam, bisa jadi lu lembur gitu, besok lembur lagi, langsung rumah sakit besoknya. Jadi waste lagi gitu, ya nggak? Tapi dipaksain lembur juga Pak, kita udah capek banget, pasti kemungkinan salahnya lebih besar. Errornya pasti banyak. Ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lembur,
renungkan proses kita efisien atau tidak. Jangan-jangan gue banyak waste. Jangan-jangan gue banyak terdistract dengan HP gitu. WhatsApp, cek penasaran IG, kok mantan gue lagi ini nih, misalnya. Lama udah. Biasanya itu pengalaman pribadi. Tahu aja nih. Ya nggak? Nggak, nih siapa tahu, dan saya yakin jujur pada. Jadi salah satu PSM itu mindsetnya kita harus open mind, jujur pada diri sendiri. Iya ya, betul juga. Jangan-jangan waktunya sama, tapi kalau gue kerjaan serius nih. Ini menarik nih, sorry ya. Gue langsung pakai contoh tadi. Jangan-jangan kita ngerjain pekerjaan realnya kita, cuman yang sisanya apa? Ngobrol, cari kacang, mete, misalnya. Soalnya ada nggak? Ngerumpi, gosip, ini udah segini lagi, baru kerja lagi deh. Terus pas lagi kerja ini, ada WhatsApp, IG, Facebook, TikTok. kerjain lagi deh. Jangan-jangan kalau dipereset, Jadi ngiring kacang lagi. nah nanti gimana cara makan yang efektif dan efisien gitu misalnya. Sambil kerja Pak. Sambil kerja sambil makan. Kalau orang suka naik goes sepeda kan, bawa air langsung tes, langsung ada sedotannya di sini. Jadi sampai goes Tulis minum. udah nggak perlu berhenti minum, enggak, langsung nyedot. Jadi tetap. Nah ini contoh lean juga tuh sebenarnya. Nggak apa kalau sambil makan kerja. Hah? Kalau laptopnya. Atau mungkin kalau ada Nanti IT marah, Pak. yang nggak bisa dihindari. Ya, Nah, diskusi. betul. Diskusi. Makanya itu namanya adalah ada non value tapi unavoidable. Nah, itu Yang bermasalah itu yang avoidable dan banyak gitu. Dan saya yakin paling banyak itu. Kalau mau jujur ya. Iya. Kalau mau jujur, ya. Oke. Ini capacity akan meningkat, quality, cash flow. Ya cash flow pasti meningkat kan? Apalagi kalau pekerjaan borongan misalnya. Makin outputnya banyak, makin dapat banyak gitu. On time delivery gitu kan. Yang yang jeleknya apa nih? Cost-nya nambah, defect, inventory, space, waste, gitu. Oke, clear kan? Cukup?